Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sholli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnati ila yaumil. Alhamdulillah wa sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bisa berjumpa dalam kajian online di ruang Zoom ini, yaitu dalam pembelajaran ilmu balaghah dasar ya. Insyaallah ini pertemuan pertama ya, kita mengenal terlebih dahulu tentang ilmu balaghah. Sebagaimana lazimnya ya, ketika kita mempelajari sebuah ilmu ya, kita harus mengenal mukadimahnya terlebih dahulu ya, atau mabadi, agar ilmu itu menjadi jelas. Mabadi dari setiap ilmu itu ada 10 ya, seperti dikatakan oleh para ulama ya, diantaranya misalnya As-Sobban mengatakan dalam baitnya, mabadi'u kulli fannin asyroh al-hadu wal maudu'u thumma samarah wanis batun wa fadluhu wal wadi walis mulis simdadu hukmu syari masailun fal ba'du bir ba'di iktafa wa man darul jami'a hadzal syarafa'i. Mabadi'u kulli fanin asyroh ya, mabadi itu mukadimah dari setiap fan ya, disiplin ilmu itu ada 10, yaitu al-hadu yang pertama definisi, yang wal maudu yang kedua objek ilmunya yang dikaji apa, summa samaroh ya, kemudian buah atau manfaatnya apa ya, wa nisbatun wa fadluhu wal wadi, nisbat hubungan dengan ilmu lain ya, wa fadluhu dan keutamaannya, wal wadi dan siapa meletak ilmu tersebut, walis mulis simdadu hukmu syari isim ya, nama ilmu itu disebut apa namanya, lalu istimdad ya, pengambilan ilmunya atau ilmu-ilmu lain yang menjadi sumber apa penyusunannya. Kemudian hukumnya secara syariat ya, hukum syari, hukum secara syariat, hukum pelajarinya itu bagaimana ya, karena ada yang masuk kategori fardu ain, fardu kifayah ya, atau hanya sebatas mandub saja. Lalu yang ke-10 yang terakhir masailnya apa? Jadi permasalahan yang dibahas dalam ilmu tersebut itu apa? Ya, satu sama lain bisa farba'du bi ba'di kitafa ya, mencukupi. Siapa yang menempuh semuanya maka dia layak menyandang kemuliaan. Ya, artinya dia dikatakan bisa memahami ya ilmu tersebut. Nah, di sini saya tuliskan ya, mabadi ilmu balaghah ya, 10 itu. Jadi masih jarang kitab-kitab ilmu balaghah yang menyusunkan ya secara lengkap 10 mabadi ini. Padahal dia menjadi keharusan ya. Biasanya para ulama ya di dalam mensyarah ilmu-ilmu mereka terlebih dahulu harus menjelaskan 10 mabadi itu. Ya, maka di sini saya tuliskan ya 10 mabadi ilmu balaghah. Ya, kita mulai dengan yang pertama al-hadu atau ta'rif ya, definisi. Jadi apa definisi ilmu balaghah itu?
Yang pertama ya tentu secara bahasa etimologi ya, yaitu al-balaghah masdarun adalah bentuk masdar ala wazni fa'alah. Ya, balaghah itu fa'alah, wazannya fa'alah. Ya, min balugho dari kata balugho bidomil lami dengan mendomahkan lam. Ya, jadi dari kata balugho, balugho ya bulugu balagotan. Kafikhin ya seperti fikih. Ya, seperti kata fikih lidalalati ala sajiyati ya untuk menunjukkan kepada keahlian sajiyah itu. Ya. Jadi wazan fa'ula yaf'ulu ya diantaranya itu menunjukkan sajiyah sebuah keahlian. Ya, jadi kalau balugho ya bulugu balagotan artinya seseorang ya sampai kepada keahlian ya dalam ilmu balago. Ya, begitu juga faquha ya kuhu. Ya, artinya sampai kepada keahlian ilmu fikih. Ya, sehingga isim fa'ilnya itu faqihun. Faqihun itu ahli fikih ya. Begitu juga baligun, orang yang ahli dalam balago. Nah, kata balugo ya bulugu ini ya tentu diambil awalnya dari balago ya mustaq min balago. Diambil dari kata balago bifathil lami dengan mempatahkan lam bulugon. Itu masdarnya bulugon bimaknal wusuli wal intihai ilal goyati. Ya, yang bermakna sampai dan tiba di tujuan. Sampai dan tiba ke tujuan. Ya, jadi secara asal kan balago ya bulugo itu artinya sampai. Ya. Wa ma'alaika illal balag misalnya kan. Bisa bulug, bisa balag. Kewajiban itu hanya menyampaikan. Nah, tentu ada kaitannya nanti ya. Kenapa ilmu balagoh disebut balagoh ya? Secara bahasa adalah sampai. Ya, nanti di bawah ya kaitannya kita sebutkan nanti. Wasilah dan menurut istilah an yakunal kalamu mutabiqan li muqtadal hali ma fasahati. Ya. Jadi balago itu menurut istilah adalah keadaan suatu perkataan, suatu kalam, kalimat ya sesuai dengan tuntutan kondisi ya disertai dengan kefasihannya. Mutabiqan li muqtadal hali ma fasahatihi. Ya. Begitu. Jadi ilmu balago ini sebagaimana nanti di maudunya ya di objek ilmunya itu adalah kalam, berupa kalam. Artinya sudah menjadi suatu kalimat. Ya. Jadi bukan suatu kata. Jadi kalau masih satu kata itu belum masuk wilayah pembahasan ilmu balago. Ilmu balago itu membahas kalimat. Ya. Makanya kan ilmu yang paling inti, paling penting dalam ilmu bahasa Arab itu ada 4 ya. Yaitu ilmu mufradat, ilmu tasrif, ilmu nahwu, dan ilmu balago. Nah, kenapa 4 itu yang penting? Karena ilmu bahasa Arab ini kan ditinjau dari kata ya. Jadi ketika masih menjadi satu kata. Ya, dan juga ditinjau dari ketika sudah menjadi kalimat. Nah, masing-masing dari kata dan kalimat itu ditinjau dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Ya, kata ditinjau dari sisi lafaz. Nah, itu pembahasan ilmu tasrif. Ilmu tasrif itu membahas kata ya ditinjau dari lafadznya, bentuk-bentuk lafaz. Sedangkan ditinjau dari maknanya itu ilmu mufradat. Ya. Ya, apa yang ada berisik suaranya dimatikan dulu ya.
Pak Ian kayaknya. Ya. Lalu kalimat ditinjau dari lafadz, bentuk lafadznya, ya itu pembahasan ilmu nahu. Ya, nah kalimat ditinjau dari maknanya itu pembahasan ilmu balaghah. Ya, jadi balaghah itu lebih fokus kepada memperhatikan makna-makna yang terkandung di dalam kalimat. Beda dengan ilmu nahu itu melihat lafadznya, bentuk lafadz, posisi katanya, unsurnya, kan begitu. Yang membentuk kalimat, ini mubtada, ini khobar. Tapi kalau balaghah lebih jauh dari itu, lebih melihat kepada makna-makna yang dikandung dalam dalam setiap kalimat itu. Ya. Nah, tetapi balaghah itu tidak sebatas ya kalimat itu benar ya. Kalau ilmu nahwu itu kan menjadikan suatu kalimat itu menjadi benar sesuai dengan kaidah. Ya, kalau ilmu tasrif kan suatu kata benar bentuk katanya itu. Ya, mufradat dari segi makna suatu kata itu benar. Tapi kalau ilmu balaghah, kalimat itu tidak hanya benar, tetapi harus indah, ya harus efektif, bisa apa namanya memungkinkan untuk diterima oleh lawan bicara, gitu ya. Makanya di sini didefinisikan sesuai dengan tuntutan kondisi. Jadi tidak sebatas kalimat itu dibuat, tapi disesuaikan dengan tuntutan, ya melihat kepada apa eh, lawan bicaranya, kondisi lawan bicaranya seperti apa, maka perkataannya itu disesuaikan. Misalnya kapan perkataan itu harus diringkas, ya, diperpendek atau diperpanjang perkataan itu disesuaikan dengan tuntutan kondisi, muktadol hal, ya, sehingga bisa efektif si perkataan itu, bisa mengena, ya, makanya disebut balaghah karena sampai artinya mengena di hati pendengar. Ya, nah tetapi itu dihasilkan setelah kefasihan. Jadi syaratnya harus fasih dulu. Tidak bisa apa namanya sesuai dengan ilmu balaghah tanpa ada kefasihan terlebih. Nah, nanti dibahas ya tentang kefasihan. Ya, kefasihan itu kan diantaranya sesuai ya dengan kaidah nahwu shorof. Ya, makanya kalau orang belajar ilmu balaghah sebelum belajar ilmu nahwu shorof, ya itu tidak akan sempurna karena ilmu balaghah ini ilmu ketiga ya setelah setelah nahwu shorof. Ya, karena nahwu shorof itu nanti syarat suatu kalimat, ya, dan kata-kata yang di dalamnya itu bisa fasih mengikuti kaidahnya. Ya. Tapi tidak hanya sesuai dengan kaidah nahwu shorof, kefasihan juga nanti ada apa syarat-syarat yang lainnya. Nanti akan dibahas dalam pembahasan tentang kefasihan. Ya, atau dengan kata lain ya dalam definisi lain ya ilmu balaghah ini wa huwa al ilmu bil qawaidil lati biha yu'rafu ada ijamil muradi bikalamin di asaliba khosotin wadihatin ma'ama yu'inu ala qabulihi. Ya, jadi definisi lain ya dari ilmu balaghah itu adalah ilmu ya tentang kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah ini diketahui ya di dalam apa diketahui ada ya ada itu mengungkapkan ya atau menyampaikan seluruh maksud. Ya, jadi orang yang berbicara itu kan dia punya maksud kan dengan pembicaraannya. Apa ya yang dia maksudkan? Ya, yang dia inginkan dari pembicaraannya itu. Nah, maka dengan kaidah dalam balaghah ini seseorang bisa
menunaikan atau menyampaikan seluruh maksudnya bikalamin zi asali bahosotin dengan perkataan yang memiliki uslub-uslub atau gaya bahasa khusus, wadihatin yang jelas, disertai dengan yang membantu atas penerimaannya. Ya, nanti dari definisi ini jelas nanti akan mencakup 3 ilmu dalam ilmu balago. Ya, jadi dalam ilmu balago itu ada 3 ilmu. Itu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Ya, nanti dari kata bikala min di asalib khosoh itu cakupannya ilmu ma'ani. Ya, wadihatin itu ilmu bayan, ma'ama yu'inu ala qabuli itu ilmu badi. Perannya ya, jadi 3 ilmu itu ada perannya masing-masing. Summiya hadzal ilmu bil balaghati li'annahu bimasailihi wa bima'rifatiha. Nah, kenapa ilmu ini dinamakan ilmu balaghah yang artinya itu secara bahasa itu sampai? Ya, karena dengan permasalahan dalam ilmu balaghah dan dengan mengetahui ilmu balaghah ini, seorang pembicara bisa sampai, itu kan? Ya bulughul mutakalim ilal ifsah, ya kepada ya menyampaikan dengan jelas ifsah ya menjelaskan anjami muradihi dari seluruh maksudnya bikalamin sahlin dengan perkataan yang mudah wadihin yang jelas wa mustamilin amlama yu'inu ala qabuli sami'ilahu ya dan mencakup apa yang membantu atas penerimaan pendengar ya kepadanya dan wanufudhihi fi nafsihi dan mengenaknya di hati di dalam dirinya. Mengena ya nafata yang nufud mengena di hatinya di dalam dirinya. Ya, itu jadi itu. Ini ada pertanyaan kalau ilmu balago dengan ilmu mantik ya itu beda ya. Kalau ilmu mantik itu ilmu logika. Dia bukan ilmu bahasa. Ilmu mantik bukan ilmu bahasa, tapi ilmu logika tidak terkait dengan ilmu bahasa. Ya, kaidah berpikir yang benar kalau ilmu mantik. Kalau balagoh ilmu bahasa Arab, ilmu sastra kayak gitu ya. Kama, nah ini contohnya. Bagaimana pentingnya ya ilmu balagoh ini kita bisa lihat misalnya dalam contoh. Kama idza aradta an tuhbira hudura ziyadin duna ghairihi. Sebagaimana apabila kamu menginginkan untuk memberitahukan kehadiran Ziyad ya nama orang tanpa selainnya dari murid-murid. Jadi ada murid-murid ya. Itu yang hadir itu hanya Ziyad saja. Sedangkan yang lainnya itu tidak hadir. Nah, bagaimana kita memberitahukan hal tersebut? Ya, bikalamin muaddi ila jam'il muradi wa sahlin. Dengan perkataan yang bisa mengungkapkan seluruh maksud dan mudah. Ya, mudah mengucapkan. Maka kamu mengatakan ma hadara ila Ziyad. Nah, ini uslub gaya bahasa. Nah, ini namanya qasar ya, salah satu gaya bahasa dalam ilmu balaghah, ilmu ma'ani ya, yaitu qasar. Jadi tidak ada yang hadir kecuali Ziyad. Nah, dengan kalimat ini mudah, simpel, tetapi bisa mengungkapkan maksudnya, seluruh maksud yang diinginkan. Ya, fala tahtaju ila dzikri asma'il baqina. Maka kamu tidak membutuhkan menyebutkan nama-nama yang lain, ya nama-nama murid yang lain. Ya, jadi dengan uslub qasar ini jadi mudah. Ya, tidak perlu misalnya kita mengatakan disebutkan satu persatu, ya. Misalnya apa namanya tidak
tidak hadir Ahmad misalnya, Sulaiman, Ahmad, Hamzah dan tidak perlu harus menyebutkan satu persatu ya nama-nama murid yang tidak hadir itu. Karena itu akan panjang ya, jadi tidak efektif. Ya kan? Tapi kalau dengan dan juga kita kalau mengatakan misalnya yang hadir ya, atau Ziyad hadir, kalau hanya sebatas mengatakan Ziyad hadir itu kan belum jelas yang lainnya hadir atau tidak. Kalau hanya mengatakan Ziyad hadir ya, atau tadi menghitung satu persatu nama-nama yang tidak hadir itu, si ini tidak hadir itu kan disebutkan semuanya. Ya, tapi tidak sampai kepada maksud yang diinginkan. Nah, dengan gaya bahasa qasar ini, ya tidak ada yang hadir kecuali Ziyad, maka ini sudah cukup. Ya, begitu bahwa yang hadir itu hanya Ziyad saja. Itu diantaranya. Contoh lain, watuh biru an syaja'ati Antaroh. Ini nama orang Antaroh ya. Beliau terkenal dengan keberaniannya. Jadi kita ingin memberitahukan, mengungkapkan tentang keberanian Antaro. Gimana cara yang mudah ya bahwa Antaro ini adalah seorang yang pemberani. Jadi kalamin mu'adila jami'il murad, dengan perkataan yang bisa mengungkapkan seluruh maksudnya, wa wadihi dilalati alaihi, dan petunjuknya jelas terhadapnya, fatakulu, maka kamu katakan kanat Antaro yauma idin asadat. Antaro pada hari itu adalah singa. Ya. Fala tahtaju ila dzikri af'alihi dalati ala syaja'atihi, maka kamu tidak butuh menyebutkan perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan kepada keberaniannya. Jadi nggak usah kamu menyebutkan satu persatu tentang keberaniannya. Contoh keberanian. Cukup kita dengan mengatakan Antaro adalah singa. Itu. Nah ini kan gaya bahasa. Ya, dengan kita menyebut Antaro adalah singa, berarti jelas bahwa Antoro itu adalah seorang pemberani. Ya, nah ini dalam mubalaghah disebut apa? Tasbih, menyerupakan. Nanti itu pembahasannya ilmu bayan. Gitu, ya. Itu diantara contoh pentingnya ilmu balaghah itu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan hal ya? Karena tadi dalam definisinya itu kan limuktadol hal ya, tuntutan kondisi ya. Kondisi itu apa? Walhal, hal itu, kondisi itu, wal amrud da'i ila takalumi. Ya, perkara yang menuntut kepada pembicaraan ala wajhin mahsusin, ya, secara khusus, ya, dalam bentuk yang khusus, wa muqtadahu, dan tuntutannya, ya, tuntutan dari kondisi tersebut, yaitu yahtalifu bihasbi ikhtilafi maqamatil kalami. Ya, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan makom ya atau konteks pembicaraan. Fa'ina maqamatan kiri yukhalifu maqamat ta'rifi. Ya, makom atau konteks nakiroh, nakiroh berbeda dengan makom ma'rifah. Nah, makanya kita harus sudah belajar ini dalam ilmu nahu ada yang disebut nakiroh ma'rifah. Ya kan? Berarti sudah belajar ilmu nahu dulu. Nah, jadi dalam balaghah itu akan dikaji kapan kita menyebutkan kata dalam bentuk nakiro, kapan menyebutkan kata dalam bentuk ma'rifah, tujuannya apa. Ya, tujuan itu dikaji ya dalam balaghah itu. Ya, disesuaikan dengan tuntutannya. Wa maqamul dzikri yuhalifu maqamal hadfi. Ya, makom menyebutkan berbeda dengan membuang. Ya, ke dalam ilmu nahu juga kan kita membahas misalnya mubtada dibuang ya, khobar dibuang, misalnya fa'il dibuang.
Ya, itu kan kalau dalam ilmu nahu hanya mendeteksi ada yang dibuang. Nah, kalau dalam ilmu balago tidak hanya sebatas itu, tapi menyingkap apa tujuannya. Tujuannya dibuang apa, fungsi dibuangnya itu apa. Jadi kapan harus menyebutkan mubtada ya atau khobar, kapan harus membuang mubtada dan khobar, tujuan-tujuannya apa saja. Nah, itu balago itu menyingkap itu semuanya. Wa maqam al-fasli yuhalifu maqam al-wasli. Makom fasal, nah ini nanti salah satu pembahasan ilmu ma'ani ada yang disebut fasal dan wasal ya. Fasal itu antara dua kalimat itu tidak dihubungkan dengan waw ya, huruf atop ya, huruf atop waw antara dua kalimat. Kalau wasal menggabungkan dua kalimat dengan waw. Innal fujjara lafi jahim wa apa? Innal abro lafi naim wa innal fujjara lafi jahim, itu kan pakai waw berarti wasal. Kalau tidak pakai waw itu namanya fasal. Misalnya yudabbirul amro apa? Yufassilul ayat. Misalnya, itu dua kalimat yang tidak pakai waw berarti fasal namanya. Nah, itu kenapa ya wasal? Kenapa wasal? Kapan harus wasal? Kapan harus fasal? Wa maqamal ijaz yukhalifu maqamal itnab wal musawat. Makom ijaz ringkas ya berbeda dengan makom itnab, kita memperpanjang wal musawat dan apa pertengahan ya. Kalimatnya itu sedang, itu tidak ringkas, tidak panjang. Ya, jadi ketika kita membuat kalimat menyampaikan pesan, ya kapan pesan kita harus ringkas, kapan pesan kita harus diperpanjang, ya atau sedang-sedang saja musawat. Itu ada tiga. Ini juga wilayah pembahasan ilmu ma'ani, ya kan? Itu ada tujuan-tujuannya. Wa maqama ta'khiri yukhalifu maqama taqdim. Ya, makom mengakhirkan berbeda dengan makom mendahulukan, ya kan? Gitu karena kan ada mendahulukan khobar gitu kan, mengakhirkan mubtada kan begitu. Itu dalam ilmu nahwu sudah dipelajari. Nah, dalam ilmu balaghah dikaji kenapa. Jadi ilmu balaghah itu mengkaji kenapa gitu. Kenapa diakhirkan? Kenapa didahulukan? Kalau ilmu nahwu kan hanya sebatas apa gitu kan? Ya apa dan bagaimana ya. Kalau kalau ilmu balaghah itu kenapa? Menjawab pertanyaan kenapa. Wa hitabu zaki yuhalifu hitabal ghabi. Berbicara kepada orang cerdas berbeda dengan berbicara kepada orang bodoh, ya kan? Nah, itu disebutnya hal itu ya. Jadi makomnya. Maka ada perkataan yang terkenal walikuli makomin makolun. Pada setiap makom konteks ya ada pembicaraannya yang khusus. Walikuli makomin makol. Itu. Nah, itu nah maka di sini dijelaskan wala yu'rafu hadzal ilmu illa ba'da ma'rifati ilmil lughati wat tasrifi wan nahwi wal fasahati. Ya, ilmu balago ini tidak diketahui ya kecuali setelah mengetahui ilmu lughah maksudnya ilmu tentang perodat ya, kosakata, ilmu tasrif, nahu dan fasoha, kefasihan. Begitu. Itu definisi ya, kita lanjut mudah-mudahan bisa selesai ini. Al-maudu'u yang kedua ya objek ilmu. Jadi objeknya apa yang dibahas dalam ilmu ini? Maudu' hadal ilmi huwal kalamul arabi. Ya objek kajian ilmu ini adalah perkataan bahasa Arab ya. Tentu ini adalah ilmu bahasa Arab. Min haitsu ta'diyatuhu ala maknal muradi, dari sisi ya apa namanya mengungkapkan perkataan bahasa Arab itu kepada makna yang dimaksud ya, itu sesuai makna yang dimaksud. Jadi bagaimana cara mengungkapkan perkataan dalam bahasa Arab itu ya sesuai dengan makna yang diinginkan.
Begitu. Itu balagoh itu. Jadi tadi yang dibahas tentang balagoh itu kalam ya, ketika sudah menjadi kalimat. Kalau masih satu kata ya itu bukan pembahasan balagoh. Wahadi ta'diyah ya, pengungkapan ini takunu bi kalamin di asalibi khosoh. Nah ini yang tadi dari definisi yang tadi itu ya, jadi mengungkapkan cara atau cara pengungkapan ini ya ini kan dengan perkataan yang memiliki uslub yang khusus. Nah ini adalah ilmu ma'ani, wahwa ilmu ma'ani. Jadi dalam ilmu ma'ani itu nanti dibahas tentang uslub-uslub gaya bahasa seperti apa saja sesuai dengan maksud yang kita inginkan. Ya. Wa biwuduhi dilalatihi ala maknal murad, dan dengan kejelasan petunjuknya terhadap makna yang dimaksud, wa huwa ilmu bayan. Ini adalah ilmu bayan. Jadi petunjuk dari kalimat yang kita ungkapkan, dari kata-kata yang terdapat dalam kalimat itu jelas. Memberikan petunjuk yang jelas kepada makna yang kita inginkan. Itu wilayahnya ilmu bayan. Wa bima yu'inu ala qabuli sami'ilahu wa nufudihi fi nafsihi, dan dengan yang membantu atas penerimaan pendengar ya kepadanya dan mengenaknya di dalam dirinya ya minal muhassinati lafdiyati wal ma'nawiyati, ya dari yang membaguskan lafaz dan makna. Ya, jadi ini adalah unsur keindahan ya, wa huwa ilmu badi, ini ilmu badi. Nah, disebut ilmu badi. Badi itu kan artinya indah. Ilmu badi ini unsur keindahannya dalam ilmu balago. Karena keindahan dalam kalimat yang kita buat itu akan membantu orang bisa menerima pesan yang kita sampaikan. Baik dari segi lafaz atau dari segi makna. Misalnya salah satu ilmunya ya disebut dengan saja ya. Saja itu kan akhiran dari kalimat itu sama gitu, akhiran bunyi huruf akhirnya sama ya, itu namanya saja. Nah, itu kan dalam Al-Quran saja ya, banyak saja semua ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nasin, semua kan akhirnya itu untuk keindahan lafad ya, itu disebutnya muhassinatul lafdiyah. Nah itu akan membantu orang bisa menerima pesan itu karena pesan yang disampaikannya itu indah gitu. Begitu juga dari sisi makna ya, menggabungkan dua yang berlawanan misalnya. Ya, al-lail wan nahar misalnya, samawat wal ard. Itu unsur keindahan. Lidzalika, oleh karena itu yanhasiru maudhu ilmi balaghati ala salah sati mawadi'a. Ya, oleh karena itu objek ilmu balaghah ini terbatas ya kepada eh, tiga objek, au salah sati fununin, atau tiga fan ya, tiga ilmu. Ilmu ma'ani, wa ilmu bayan, wa ilmu badi itu. Asamarah, buahnya ya, manfaat dari ilmu balaghah ini apa? Samaratu hadzal ilmi at-taharruzu anil khata'i. Di buah dari ilmu ini adalah terhindar dari kesalahan ya, fi ta'diyatil kalamil arabi, di dalam mengungkapkan perkataan bahasa Arab ya alal maknal muradi ya, terhadap makna yang dimaksud. Ya, kalau ilmu nahu itu kan fungsinya terhindar dari kesalahan dalam menyusun kalimat. Jadi kalau ilmu nahu itu hanya sebatas susunan kalimatnya saja benar gitu ya. Tapi ilmu balaghah itu bagaimana mengungkapkan kalimat itu. Ya, terhindar dari kesalahan. Memang secara susunan kalimatnya bisa benar sesuai dengan kaidah, tapi tidak tepat penyampaiannya, tidak tepat, ya kan? Tidak sesuai dengan kondisinya. Nah, balaghah itu menghindari kesalahan dalam
ketidaktepatan suatu perkataan diungkapkan atau tidak sesuai dengan kondisi atau salah sasaran begitu. Itu ya, jadi buah yang manfaat dari ilmu balaghah. Lalu nisbah hubungan dengan ilmu lain, ya nisbatu ilmu balaghati ilal ulumil arabiyyati nisbatul umumi wal khususil mutlaq. Jadi ilmu balaghah dinisbatkan kaitan dengan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain, yaitu adalah nisbat umum khusus secara mutlak. Ya, ini kan ini dibahas hubungan ya, dua ilmu ini juga dibahas dalam ilmu mantik. Jadi antara satu perkara dengan perkara lain itu hubungannya apakah umum khusus secara mutlak, umum khusus dari segi tertentu misalnya ya, atau tabayun berbeda sama sekali hubungan ya di antara dua zat. Nah, balaghah dengan ilmu bahasa Arab lain itu umum khusus secara mutlak di annahu ahadul ulumil arabiyyah karena dia adalah salah satu ilmu bahasa Arab. Al-fadlu keutamaan li ilmu balaghati fadul azim. Ya, ilmu balaghah memiliki keutamaan yang besar fi hidmati dinil Islam dalam berkhidmat kepada agama Islam idz bihi yurafu ijazul Quran. Di mana ya dengan ilmu balaghah ini bisa diketahui ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Jadi untuk menyingkap kemukjizatan dari segi kebahasaan ya Al-Quran itu disingkapnya dengan ilmu balaghah. Tidak cukup hanya dengan ilmu nahwu sorof. Kalau ilmu nahwu sorof itu standar perkataan benar yang manusia biasa juga bisa ya membuat kalimat sesuai kaidah nahwu sorof. Ya, tapi kalau keindahan ya itu suatu kalimat mengandung makna-makna sesuai dengan kondisi dan sebagainya ya itu adalah dihasilkan dari ilmu balaghah ini sehingga Al-Qur'an itu kan mukjizat. Jadi dia memiliki nilai balaghah yang paling tinggi ya Al-Qur'an itu. Itu makanya dulu para ulama menyebut ilmu balaghah ini adalah ilmu kemujizatan Al-Qur'an. Ilmu balaghah ini. Ya Al-Wadi, peletak. Ya siapa peletak ilmu ini ya? Itu dalam arti siapa yang pertama kali membicarakannya secara khusus ya menjadi satu keilmuan tersendiri. Lina arifa wadi'in balaghati untuk mengetahui peletak ilmu balaghah ini alaina an na'rifa nasy'ata hadzal ilmi. Ya, kita mesti mengetahui perkembangan ilmu ini atau pertumbuhan ilmu ini. Qala al-Allamah Muhammad Thahir bin Asyur rahimahullah. Ya, Muhammad Thahir bin Asyur ulama Tunisia ya, beliau kenal. Ini juga di antara rujukan ya utama ya yang saya ambil dalam penyusunan ini itu dari kitabnya Muhammad Thahir bin Asyur ini ya, kitab beliau namanya Mujazul Balaghah ya, Mujazul Balaghah. Ya, beliau juga penulis kitab tafsir ya, Tahrir wa Tanwir. Itu sangat kaya dengan kajian ilmu balaghah dalam tafsirnya itu. Ya, beliau mengatakan karena hadzal ilmu mansyuran fi kutubi tafsiril Quran. Ya, ilmu ini ya sebelumnya itu tersebar di kitab-kitab tafsir. Jadi sebelum menjadi ilmu tersendiri ya, ilmu ini ada di kitab-kitab tafsir inda bayani ijazihi ketika menjelaskan kemujizatannya. Nah, tadi ya ilmu balaghah ini disebut ilmu kemujizatan Al-Quran. Wa fi kutubi syarhi syi'ri dan dalam kitab-kitab syarah dari syair wa naqdihi dan kritik ya, kritik syair wa muhadaratil adibba ya dan pidato ya atau orasi para ahli sastra min asna'il qarnis tsani minal hijrah ya di pertengahan abad kedua Hijriah ya fa'ala fa Ubaidah Ma'mar Ibnul Musanna.
Abu Ubaidah Muhammad bin Musanna yang wafat tahun 144 itu menyusun kitab Majazil Quran, Majaz Al-Quran. Wa alaf al-Jahiz Amr bin Bahar dia mutawaffa sana salasimiah wa arbah wa arba'in 344 kutuban kasirah fil adab. Banyak buku tentang adab. Ya, adab sini maksudnya sastra. Adab itu kan sesuatu yang indah, baik perkataan atau akhlak ya. Makanya akhlak yang indah itu disebut adab. Perkataan yang indah juga disebut adab ya, artinya sastra. Wa kana ba'dun min hadzal ilm mansyuran aidan fi kutubin nahwi. Nah, sebagian ilmu ini juga tersebar di kitab-kitab nahu ya, misalnya kitab Sibawe. Dalam kitab Sibawe itu juga memuat di situ ada balaghahnya. Walam yakhussa bita'lifi ya, tidak ada yang mengkhususkan menyusun menuliskan secara tersendiri illa fi awahil qarnis salis kecuali pada akhir abad 3 id alafa Abdullah ibnul Mu'taz al-Khalifah al-Abbasi ya, yaitu yang lahir tahun 237 wafat tahun 296 yang terbunuh setelah dia dibaiat menjadi khalifah ya, dan dia hanya 1 hari saja menjadi khalifah. Nah, dia menulis ya kitab Badi. Nah, ini yang awal mula ya, pertama kali. Tapi hanya sedikit ya, satu bagian. Itu ilmu Badi, Auda'ahu dia menyimpan atau menuliskan di dalamnya sab'ata asyara naw'an. 17 macam mu'adal isti'arah minha dan memasukkan isti'arah bagian dari ilmu Badi. Isti'arah itu kan nanti dia masuknya ilmu bayan. Bukan ilmu Badi ya, tapi memasukkan ke dalam Badi. Nah, summa ja'a Syekh Abdul Qahir Al-Juljani. Nah, ini ya yang menjadi apa namanya bapaknya, bapak ilmu balaghah. Kalau tadi itu hanya ya bagian kecil saja. Ya, tapi kemudian datang Syekh Abdul Qahir Al-Juljani Al-Asy'ari Asy-Syafi'i Al-Mutawaffa ya sana arba'imi'ah wa wahid wa sab'in 471 fa'alafa kitabahi ya. Beliau menulis 2 kitabnya adalah Ilal I'jaz wa Asrarul Balaghah. Nah, ini dicetak ya, bisa kalau mau membelinya itu atau ada kitab PDF-nya itu ada ya. Jadi ini 2 kitab paling awal ditulis cukup lengkap dalam ilmu balaghah. Karyanya Abdul Qahir Al-Jurjani ya itu Dalailul Ijaz dan Asrarul Balaghah. Awaluhuma fi ilmi ma'ani, yang pertama yaitu Dalal Ijaz itu tentang ilmu ma'ani, wasani fi ilmi bayan. Asrarul Balaghah itu membahas ilmu bayan. Fakana awala kitabaini mayyaza hadal ilma an ghairihi. Nah, kedua kitab ini adalah kitab pertama yang membedakan atau menyebutkan secara tersendiri ilmu ini daripada yang lainnya. Walakin nahuma kana ghairu ya mulakhasaini. Tapi keduanya itu tidak ringkas wala tartibi dan juga belum sempurna penyusunannya. Susunannya ya fahuma mislu durrin mutanasirin kana zahu sahibuhu lian nuzima minhu liunazima minhu aqdan ila tahihi ya. Itu seperti mutiara yang bertebaran ya, yang disimpan oleh pemiliknya agar dirangkai, disusun darinya menjadi suatu kalung ya, akedan. Jadi dia masih berupa mutiara yang berceceran. Ya, itu masih perlu dirapihkan, disusun lagi ya oleh orang yang setelahnya, oleh penerusnya gitu. Nah, itu memang karakter dari kitab-kitab paling awal yang ditulis dalam suatu bidang keilmuan itu ya memang belum rapi susunannya ya, susunan sesuai dengan tertib mantikinya ya disebut istilahnya, sistematikanya dalam hampir dalam semua ilmu, seperti dalam ilmu nahwu shorof kitab Sibawayh misalnya,
Dalam ilmu balaghah ini kitab Dalailul Ijaz, Asrul Balaghah, dalam ilmu ushul fikih misalnya Ar-Risalahnya Imam Syafi'i itu adalah kitab-kitab awal ya yang disusun pada bidang-bidang ilmu. Ya, perlu dirapikan laginya. Fanbaro Sirajuddin Yusuf bin Muhammad bin Ali As-Sikaki Al-Khwarizmi Al-Mu'tazili Al-Maulid sanata khamsimi'atin wa khamsa wa khamsin. Al-Mutawaffa sana sittimi'atin wa sitta wa ishrin. Ila nadmi tilkal duror. Ya. Nah, maka berikutnya datanglah ya Sirajuddin. Ya, ini yang dikenal dengan As-Sikaki. Ya, As-Sikaki ini. Nah, beliaulah yang kemudian menyusun mutiara-mutiara ini, ya, lalu menyusun karya, ya, kitabnya yang ajib, ya, yang sangat menajubkan, al-musamma yang dinamakan dengan Miftahul Ulum fil Ulumil Arabiyah, ya, disebut dengan Miftahul Ulum dalam ilmu-ilmu bahasa Arab. Nah, cuma sayang beliau secara akidah Mu'tazili ya, seorang Mu'tazilah. Tapi memang apa namanya? Kalau dari segi bahasa ya ilmu kebahasaan ya itu bisa dijadikan rujukan. Walaupun dari segi akidahnya yang menyimpang ya tentu kita menghindari dari akidahnya. Sama dengan juga dengan Zamakhsyari ya tadi yang disebut eh, sebelum menjadi ilmu tersendiri ini tersebar di kitab-kitab tafsir, di antaranya yang paling banyak itu di kitabnya Zamakhsyari, kitab Al-Kasyaf itu. Nah, itu kuat dari segi ilmu bahasa ya, juga ilmu balaghah di situ. Hanya secara akidah kan Mu'tazilah ya, Zamakhsyari itu. Sama juga dengan As-Sikaki. Nah, As-Sikaki ini yang menyusun dengan rapi ilmu balaghah itu setelah Abdul Qahir Al-Jurjani. Walaupun di dalam kitab Miftahul Ulumnya yang beliau tulis itu memuat 3 ilmu sebetulnya, nahu, shorof, balaghah. Tapi kemudian yang menjadi hebat, yang menakjubkannya itu dari ilmu balaghahnya. Itu banyak jadi rujukan Miftahul Ulumnya ini ya. Karena nanti karya-karya setelahnya itu akan menginduk kepada ini. Ya, karena beliau tadi yang menyusunkan mutiara-mutiara yang sudah diletakkan ya oleh Abdul Qahir Al-Jurjani itu. Jadi Abdul Qahir Al-Jurjani ya tentu dia yang paling awal ya sebagai bapak ya ilmu balaghahnya. Wa auda al-qism tsalis minhu alladhi huwal maqsud min at-ta'lib masail al-balaghah. Ya, dan menyimpan ya menyebutkan di dalam bagian yang ketiga yaitu tadi kan ada ilmu nahwu shorof balaghah. Jadi bagian ketiga dari kitab Miftahul Ulumnya itu yang merupakan maksud dari penyusunan yaitu masalah-masalah balaghah. Dawanaha beliau menyusunnya ala tariqatin ilmiyah ya secara dalam apa dengan metode ilmiah shalihatin litadris yang layak untuk mengajar wadabti dan juga untuk dihafal fakanal kitabul wahid. Nah, inilah kitab satu-satunya kitab basahu yang diambil yang menukil min kitabai Syekh Abdul Qahir ya dari 2 kitabnya Syekh Abdul Qahir yang tadi itu Ijazul apa Quran apa dan Asrarul Balaghah ya Dalailul Ijaz dan Asrarul Balaghah. Wa min masail kasab fi tafsiril Quran dan juga diambil dari tadi masail yang disebutkan di dalam kitab Al-Kasyaf tadi ya Az-Zamakhsyari. Fa asbaha umdatat talibin, maka kitab ini menjadi rujukan utama para pembelajar ya lihadal ilmi untuk ilmu ini wa tataba al adibba'u ba'dahu fi ta'alif fi hadal ilmil jalil ya kemudian apa namanya berturut-turut para eh, ahli sastra ya setelahnya di dalam karya-karya ya dalam ilmu ini.
Ya, maksudnya melanjutkan. Jadi karya-karya setelahnya itu merujuk ya kepada karya ini. Intaha kalamu Syekh, ya, selesai perkataan Syekh Muhammad Thahir bin Asyur tadi ya yang saya kutip. Nah, mungkin kemudian saya menambahkan di sini waqultu dan saya katakan Summa ja'a ba'dahu Qadil Qudat Jalaluddin Muhammad bin Abdurrahman Al-Quzwaini. Kemudian datang setelahnya Qadil Qudat, ya hakimnya para hakim. Nah, ini apa tingkatan yang paling tertinggi ya dari hakim. Ini disebut Qadil Qudat, Jalaluddin Muhammad bin Abdurrahman Al-Quzwaini. Qazwaini. Yaitu lahir 666, wafat 739, lah khosa kitab Miftahil Ulum fi kitabihil ladzi samahu Talhisul Miftah. Ya, beliau meringkas kitab Miftahul Ulumnya si kaki tadi dalam kitabnya yang beliau sebut dengan Talhisul Miftah. Ya, nah kitabnya Al-Qazwaini ini juga nanti akan menjadi rujukan utama. Karena kalau kita baca langsung dari Miftahul Ulum itu panjang penjelasannya. Nah, kemudian diringkaskan ya jadi mudah ya itu dalam Talhisul Miftah. Nah, nanti karya-karya setelahnya itu menginduk kepada Talhisul Miftahnya Al-Qazwaini ini. Dan dia menjadi kitab yang menjadi perhatian para ulama setelahnya. Wahadal kitab ihtamma bihil ulama. Para ulama sangat perhatikan ihtimaman kabiron. Ya, dengan perhatian yang besar, wa surat syuruhu, banyak sekali syarah-syarahnya. Jadi suatu kitab itu menjadi perhatian besar itu dengan banyak syarah. Jadi kalau banyak yang mensyarah berarti ini kitab yang hebat gitu ya. Diakui. Bil idhofa ila kitab bil ahar, tambah dengan kitabnya yang lain fil balaghah wa wal idah fi ilmil balaghah. Jadi beliau menyusun juga selain kitab Talhis Miftah. Nah, di sini beliau menambahkannya apa yang beliau lengkapi dari Balaghah itu dalam kitab yang lainnya itu Al-Idah fi Ilmi Balaghah. Ini dua-duanya ada ya kitab ini. Summa nazama hadzal kitab Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti ya. Kemudian menazomkan kitab talhisnya Qazwaini ini jadi dibentuk dalam bentuk nazom, dalam bentuk syair ya, yaitu oleh Imam As-Suyuti. Dalam nazomnya yang beliau namakan dengan Uqudul Juman. Nah, jadi Uqudul Juman itu nazom dari talhis ya, Talhisul Miftahnya Al-Qazwaini. Wa ala hadza nastati'u an naqula anna wadi'in balaghu wa Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Ya, berdasarkan hal ini kita bisa menyebut bahwa peletak ilmu balaghah itu adalah Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani bi makna annahu muassisu hadzal ilmi. Ya, makna dalam arti bahwa beliaulah peletak ya penggagas ya ilmu ini wa awwalu man afrada tasnifa fihi, dan orang yang paling pertama menyusun secara tersendiri ya dalam ilmu ini wa ja'alahu ilman mustaqila, dan menjadikannya sebagai ilmu yang mustaqil yang tersendiri ya, terpisah dari ilmu yang lain. Ya. Ya, nanti apa namanya? Banyak juga ya syarah-syarah talhis, syarah-syarah Qudul Juman. Termasuk nah ini Qudul Juman ini termasuk alfiyah ya, dia 1000-an bait. Ya, jadi masing-masing ilmu itu ada alfiyahnya ya. Itu kalau dalam ilmu nahwu ada alfiyahnya Imam Malik, kalau dalam balaghah itu ada alfiyahnya Imam As-Suyuti. Qudul Juman ini terkenal. Tapi nanti ada yang meringkas lagi, yaitu Jauharul Maknun yang saya share itu karya Al-Ahdori. Nah, itu lebih ringkas, itu hanya memuat sekitar berapa? 300-an bait. Nah, jadi untuk tingkat dasar pemula ya levelnya ya itu cukup dengan Jauharul Maknun. Ya. Nah, makanya yang saya tulis ini meringkaskan, menyusunkan kembali itu apa yang dimuat di dalam Jawharul Maknun. Ya, cuma tentu
susunannya lebih dirapikan lagi. Karena kalau kita lihat karya-karya para ulama kontemporer dalam ilmu balaghah itu lebih rapi lagi ya penyusunannya yang harusnya misalnya salah satu contoh insya. Insya itu kan dibahas aja setelah khobar, khobar dan insya. Ya, tapi di karya-karya sebelumnya sama ya dari mulai Miftahul Ulum, Talhis ya sampai kepada Jawahirul Maknun itu insyanya itu diakhirkan terselang dulu oleh isnad ya Ustad Ile oleh Qasar baru ke insya padahal insya itu bisa dibahas setelah khobar secara langsung di situ ya jadi ada lebih dirapikan lagi sistematikanya seperti juga apa namanya majaz akli itu kan masuk ke wilayah ilmu bayan tentang pembahasan majaz tapi itu disebutkan di pembahasan isnad ya jadi lebih dirapikan lagi ya gitu jadi kitab-kitab yang ada itu belum memuaskan ya kalau menurut saya sehingga saya harus menyusun kembali ya ringkasannya yang lebih apa namanya sematis poin-poinnya juga memuat contoh-contoh nanti juga ada sedikit latihan ya supaya kita terlatih dalam menerapkan kaidahnya ya definisi-definisi yang kita ambil juga dipilih ya dari berbagai kitab ini mana yang lebih bagus gitu ya dari definisi itu. Saya merujuk ke kitab-kitab ini kepada Talhis dari kepada apa namanya Jawarul Maknun. Nah, kalau yang kontemporer ya misalnya ada Al-Balaghah Al-Muyassirah ya cuman ya masih kurang memuaskan ya kalau menurut saya. Ada Durusul Balaghah karya beberapa ulama. Ada juga apa namanya eh, Balaghah Wadihah gitu ya. Nah itu polanya itu dia ada teksnya dulu gitu ya. Jadi tidak sistematis secara kaidah begitu sehingga saya harus menyusunkan meringkaskan kembali. Nah apa nama ya kita selesaikan ya tanggung sedikit lagi. Nama ya kemudian nama ilmu ini apa? Sama ulama ulughah al-mutaqaddimun ya ulama bahasa terdahulu menamakan hadal ilmu ini bi ilmi bayan dengan ilmu bayan. Jadi dengan disebut ilmu bayan saja maksudnya ilmu balaghah. Seperti Jahid ya dalam kitabnya Al-Bayan wa Tabyin. Wa ba'da dzalik samahul ulama setelah itu para ulama menamakannya bi ilmi balaghah seperti Zamakhsyari ya dalam kitabnya Asasul Balaghah ya ada juga ya Asasul Balaghah atau Abdul Qahir Al-Jurjani tadi Asrarul Balaghah gitu ya. Wasara ilmu balaghah mustamilan ala salasati ulum. Nah, maka jadilah ilmu balaghah itu mencakup kepada tiga ilmu yaitu ma'ani, bayan dan badi. Sebenarnya kan yang paling inti dari ilmu balaghah itu ilmu ma'aninya. Ya, dan ilmu bayan lah dua ya. Kalau ilmu badi itu pelengkap saja. Sehingga kadang tidak disebut ilmu badi itu. Artinya hanya pelengkap saja. Istimdad, jadi diambil dari ilmu apa saja penyusunan ilmu balaghah itu. Ya, ustumidda ya hadzal ilmu minal Qur'anil Karim. Jadi, tentu ilmu balaghah ini disusun dari bahan-bahan dasarnya gitu ya. Dalam penyusunan ilmu ini adalah Al-Qur'an, Sunnah, asar para khulafaur rasyidin, ya, pidato-pidato yang terkenal dan syair-syair Arab dan sastra mereka. Ya, karena kan yang paling utama tentu Al-Quran. Al-Quran itu sangat tinggi ya tingkat sastranya itu tidak ada yang bisa menandingi ya orang-orang Arab itu kan mereka ahli dalam sastra searab para ahli syair gitu ya. Tetapi ketika berhadapan dengan Quran ya mereka tidak berdaya. Makanya ijaz, mukjizat itu kan artinya melemahkan mukjizat itu. Jadi melemahkan
orang lain untuk bisa menandinginya. Jadi level paling tingginya itu Al-Quran. Ya, level paling bawahnya itu suara hewan. Ya, di pertengahannya itu ada suara apa? Ada perkataan manusia yang bertingkat-tingkat dari segi keindahannya, keindahan bahasanya. Hukum secara syariat mempelajarinya ini fardu kifayah ya dalam menegakkan agama karena dengan ilmu ini ya yutawaqqaf fahmu muradil Quran. Itu sangat tergantung memahami maksud Quran dan hadis. Karena kalau orang tidak paham ilmu ini, dia tidak akan sempurna dalam memahami Quran dan hadis. Ya kan? Gitu. Jadi maksud tujuan dari perkataan yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam hadis itu jadi tidak paham maksud tujuannya. Padahal untuk mempelajari maksudnya ini adalah ilmu balaghah ini. Al-Masail. Nah, apa saja permasalahan yang dibahas? Masailul ilmiyah juz'iyatu maudu'ihi. Yang disebut masail itu kan adalah rincian dari maudu. Tadi kan maudunya sudah dibahas. Yaitu perkataan bahasa Arab dari segi ya penyampaiannya sesuai dengan makna yang diinginkan. Perkataan, nah apa saja rinciannya? Permasalahan yang dibahasnya. Ya, nah di sini saya ringkaskan ya ilmu ma'ani yubahasu fihi. Ilmu ma'ani itu dibahas di dalamnya itu ya ada 5 ilmu. Lima ilmu ya khobar wal insya, musnad dan musnad ilaih, qasar, fasal wal wasal, ijaz wal itnam wal musawat. Tadi udah kelewat ini ya. Tentang fasal wal wasal kan tadi saya jelaskan, saya ringkas. Ijaz, itnam, musawat. Lalu ilmu bayan itu cuma 3 saja. Tasbih, majas, dan kinayah. Majas yang merupakan lawan dari hakikat. Ya, dan ilmu badi membahas 2 hal, yaitu muhasinat labdiyah, yang membaguskan dari sisi lafadznya, seperti jinas saja, ya saja tadi yang akhiran apa bunyi akhirnya sama, ya iktibas dan yang lainnya. Lalu muhasinatil manawiyah yang membaguskan dari segi makna, ya seperti tauriyah, ya tibak, mukobala, jam'i dan yang lainnya. Itu permasalahan yang balago ya nggak keluar dari sini pembahasannya cuma segitu. Tapi ini banyak rincian-rinciannya. Begitu ya. Yaitu untuk mengenal 10 mukadimah ilmu balago, alhamdulillah bisa diselesaikan. Barangkali ada yang ditanyakan dari pembahasan tadi. Ana Ustaz, Ya, ya kan. asal min ilmu balaghah. Jadi yang sudah dijelaskan bahwa ilmu balaghah itu mengungkapkan ijaz ya, ijaz daripada Al-Qur'an. Yang ingin Ana tanyakan, apakah dengan ilmu balaghah, nahwu dan sorob itu sudah cukup untuk bisa menafsirkan atau bisa berbicara banyak tentang Al-Qur'an, Ustaz? Barakallahu fiik. Syukran jazilan. Oh ya. Untuk tafsir ya, tafsir Quran memang di antaranya syarat orang bisa bicara tentang tafsir Quran, dia harus mengerti ilmu-ilmu bahasa Arab ya, nahwu, sorob, balaghah, mufradat ya. Ya, cuman itu diantaranya saja, belum cukup dengan ilmu bahasa itu saja. Jadi dia harus paham juga kuliatus syariah ya. Jadi memahami syariat secara keseluruhan. Karena nanti ada pemahaman apa yang dihasilkan ya dari keumuman syariat. Ada istilah-istilah syariat. Ya, seperti kalau kita menafsirkan sholat, ya tidak hanya dari sisi ilmu bahasa, tapi apa makna secara syar'i misalnya sholat itu. Ya, dan juga memahami ilmu-ilmu hadis, riwayat, khususnya yang ada kaitannya ya dengan penafsiran ayat-ayat. Jadi mengetahui ilmu hadisnya. Jadi tidak cukup ilmu bahasa saja.
dalam tafsir itu ya. Ya baik itu tafsiran langsung dari Nabi atau juga para sahabat yang mereka lebih tahu tentang maksud dari ayat ya, karena mereka menyaksikan langsung turunnya ayat. Tafsiran para sahabat, kemudian tabi'in yang menerima ilmu dari para sahabat itu. Jadi makanya ada tafsir bil ma'thur ya. Ada tafsir bil ra'yi ya, atau bil diroyah. Itu dari segi ilmu-ilmu kebahasaan. Begitu ya. Ya, ya kan. Jadi ini Enggak putus-putus Pak suaranya. Dari kawaid. Ini bahagian dari kawaid, kaidah-kaidah dalam tadabbur Quran saja. Jadi bahagian saja maksudnya. Maksudnya gimana? Bagian gimana? Ya maksudnya dalam kawaid tadabbur Quran tadi memahami Quran toh menggali makna Quran itu balaghah itu hanya bagian kecil saja gitu maksudnya. Iya, salah satu bagian saja, tapi dia perannya besar sekali. Memahami maksud dari perkataan ya. Maksudnya Secara bahasa ya. ada hal yang lain dalam. Nggak jelas Pak suaranya. Suaranya nggak jelas. Oh nggak jelas sih. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini tadi disebut tentang apa nih, iktibas. Nah itu kalau iktibas itu seperti apa ya Ustaz ya? Mungkin bisa dikasih ini artinya secara bahasa Indonesia apa gitu. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. istilah ya, nanti secara lengkapnya dibahas dalam ilmu badinya. Oh Dan iya Ustaz ya. secara sederhananya iktibas itu mengutip ayat dan hadis tanpa menyebut sumbernya gitu ya, langsung disambungkan dalam perkataan. Itu iktibas. Iya. Ya, misalnya diambil dari potongan ayat, potongan hadis, disambungkan ke perkataan. Nah, itu namanya iktibas. Secara arti kan bahasa iktibas itu artinya mengutip. Mengutip secara arti. Ya, begitu. Iya. Syukron Ustaz, jazakallah khair. Baik, kalau tidak ada kita cukup ya untuk pembahasan utama ini untuk mengenal balaghah. Ya, nanti kita coba nanti di pertemuan akan datang ya, lengkapi dengan pembacaan dari Jawharul Maknun ya, kita baca aja ya, kita baca karena inti-intinya saya sajikan di sini. Syukron ala itimamikum ya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.